nggak melaksanakan tes IQ atau psikotes? Ya, mungkin dulu ketika SMA kalian melaksanakan psikotes, yaitu tes IQ dan tes minat bakat. Pernah nggak saat itu kalian berpikir bahwa ingin mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga kalian berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakannya. Kalian melakukan dengan detail, teliti, dan bersungguh-sungguh. Tapi ada juga sebaliknya yang merasa takut dan ragu. Gak ngerti apa sih kira-kira yang nanti akan diungkap atau hasilnya dari tes psikologi itu apa ya, hingga mencoba meraba-raba kira-kira akan diungkap aspek apa. Dengan demikian, dengan adanya keraguan-raguan, maka mengerjakannya asal-asalan, termasuk meniru pekerjaan teman. Faktanya bahwa tes psikologi yang dilakukan dengan rekayasa maka akan menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Jadi sayang banget ya kalau misalnya nanti yang terungkap adalah bukan kepribadian diri kita sendiri, karena sejatinya tes IQ atau asesmen tes psikologi merupakan cerminan diri. Ketika kita ingin mengungkapkan potensi kita secara menyeluruh, maka itu akan terungkap. Namun jika ada area yang ingin ditutupi, maka ada hal-hal yang tidak terungkap dari hasil pemeriksaan tes psikologi. Baik, saya Vera Imanti, dosen Prodi Islam, Psikologi Islam, UIN Raden Masa Surakarta, akan membahas tentang tes kepribadian. Tes kepribadian memiliki dua bentuk, yaitu tes proyeksi dan tes inventory. Hari ini kita akan membahas tentang tes proyeksi. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana akan memberikan gambaran tentang tes proyeksi. Seorang anak laki-laki penakut melihat ke dalam ruangan gelap dan melihat bayangan besar yang ditafsirkan sebagai monster. Ia memproyeksikan ketakutannya pada bayangan tersebut. Bayangan sendiri bersifat netral, tidak baik ataupun buruk, tidak menakutkan ataupun menyenangkan. Apa yang sebenarnya dilihat si anak adalah pantulan dari proses yang terdapat dari pikirannya. Tes proyeksi sendiri memiliki ciri-ciri yaitu stimulus yang ambigu. Dengan adanya stimulus yang ambigu, maka gambar, cerita, ataupun kata yang diungkapkan oleh klien atau subjek akan mencerminkan terkait dengan kebutuhan, perasaan, pengalaman, penyebab suatu kondisi, proses berpikir, dan yang lain-lain yang dimiliki oleh subjek. Macam-macam tes proyeksi cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah BAUM, DAP, HTP, Wartek, TAT, PROSA, dan SSCP. Tes menggambar biasanya menggunakan BAUM, DAP, HTP, ataupun Wartek. Pada BAUM, subjek diminta untuk menggambar sebuah pohon. Pada DAP, diminta untuk menggambar seorang manusia. HTP diminta untuk menggambar pohon, rumah, ataupun manusia. Nah, sedangkan Wartek, subjek diminta untuk berasosiasi secara bebas, menggambarkan ide-ide atau imajinasinya dari stimulus atau tanda-tanda di 8 kotak yang belum memiliki arti apapun. Tes-tes ini cukup familiar di Indonesia. Sudah bisa ditemui ketika dilakukan psikotes di sekolah ataupun seleksi kerja. Namun seiring berjalannya waktu, pada tes-tes industri, menggunakan tes menggambar sudah semakin jarang digunakan. Sedangkan pada bidang klinis atau psikologi klinis, pemeriksaan klinis, atau asesmen klinis masih menggunakan tes-tes proyeksi.
Nah, inilah uniknya tes proyeksi atau tes menggambar. Anda tidak bisa meniru pekerjaan orang lain, meniru pekerjaan teman, meniru pekerjaan di sebelah Anda, gambar apa yang memberikan ide untuk ditiru. Karena sejatinya, scoring dan interpretasi tes memberikan penggambaran terkait kondisi diri Anda. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa tes proyeksi bisa memberikan penggambaran terkait perasaan, kebutuhan, konflik, ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh subjek atau individu tersebut. Nah, masih mau meniru kepribadian orang lain? Percaya diri ya. Sedangkan selain tes menggambar, ada tes gambar atau cerita, tes melengkapi kata. Ada TAT, ada RO, dan ada SSCT. TAT, subjek diberikan kartu-kartu bergambar, kemudian diminta untuk menceritakan terkait peristiwa yang ada di gambar tersebut. Subjek bebas bercerita sesuai dengan imajinasinya. Kemudian ada tes RO, yaitu tes bercak tinta. Subjek diberikan atau disajikan kartu-kartu bergambar bercak tinta, kemudian ditanyakan bentuk apa yang mereka lihat. Dari situ dapat diasosiasikan atau dapat diinterpretasikan terkait kondisi-kondisi psikologis, pengalaman, kebutuhan, ataupun persepsi dari klien atau subjek. Kemudian ada SSCT. SSCT merupakan serangkaian kalimat-kalimat yang belum tuntas, di mana subjek diminta untuk menyelesaikan kalimat yang belum selesai dengan cara mengisi atau melanjutkan kalimat dari pikiran pertama kali yang muncul. Nah, menarik ya, sehingga teman-teman tidak perlu minder lagi, tidak perlu takut lagi, karena yang dibutuhkan adalah cerminan diri dari diri masing-masing.